Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pribumi Berbicara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Selamat menonton. Sumitro lahir pada tanggal 29 Mei 1917. Adalah seorang ekonom dan politikus yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sumitro merupakan anak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo yang merupakan pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI dan Ketua DPAS pertama dan anggota BPUPKI. Sumitro meninggal pada tahun 2001 dengan meninggalkan 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Prabowo Subianto merupakan anak ketiga dari Sumitro. Sebagai seorang ekonom paling terkemuka pada masanya, Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset baik selama Orde Baru maupun Orde Lama. Diketahui bahwa Sumitro berasal dari keluarga ningrat dari Jawa. Sebagai anak sulung dari Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo, dirinya menempuh pendidikan di Universitas Sorbonne di Rotterdam, sekolah tinggi ekonomi Belanda. Pada tahun 1946, dirinya pulang ke Indonesia dan diangkat sebagai staf oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Lalu, dirinya juga bergabung dengan Partai Sosialis yang dipimpin oleh Syahrir bernama Amir Syarifuddin. Saat Perang Dunia II berakhir, Sumitro ikut serta dalam delegasi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat. Di dalam misi ini, Sumitro memiliki peran untuk menggalang dana internasional demi kemerdekaan Indonesia. Bahkan dirinya juga pernah menjawab sebagai Direktur Utama Banking Trading Center atau BTC dan sempat menjadi kuasa Republik Indonesia di Washington. Tak ketinggalan, ayah Prabowo ini juga ikut serta dalam konferensi meja bundar dan setelah itu bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Pada era Soekarno, Sumitro menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Negara Riset. Selama Orde Lama, Sumitro adalah salah satu menteri yang mendukung masuknya investor dan modal asing ke Indonesia. Oleh sebab itulah, Sumitro ditekan oleh Soekarno dan politisi-politisi Partai Komunis Indonesia di era Juanda, yang menyebabkan dirinya bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Peran penting Sumitro dalam PRRI dilakukannya dari luar negeri, yaitu dengan aktif menggalang dana dan dukungan luar negeri. Selama masa pemerintahan Kabinet Juanda, Presiden Soekarno secara terang-terangan berselisih pandangan dengan ekonom-ekonom yang mendapatkan pendidikan di lembaga-lembaga barat, termasuk Sumitro. Dalam konteks ini, Soekarno mendapat dukungan dari Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Aidit menuduh bahwa Sumitro mendukung imperialisme dan feodalisme, sambil berpegang pada pandangan bahwa kebijakan ekonomi pro-investor yang diusulkan oleh Sumitro tidak sejalan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia yang pada saat itu didominasi oleh penduduk desa. Aidit menyalahkan kemiskinan di Indonesia pada pihak-pihak asing, kapitalis, dan pemilik tanah yang mencari keuntungan ekonomi tanpa pertimbangan, bukan disebabkan oleh kurangnya investasi domestik seperti yang dianggap oleh Sumitro. Sumitro sendiri dikritik karena memberi izin bagi pihak-pihak kapitalis asing untuk masuk ke Indonesia, sehingga pada tanggal 16 Februari 1958, Soekarno memerintahkan untuk menangkap tokoh-tokoh PRRI termasuk Sumitro. Setelah PRRI berhasil ditumpas, sampai tahun 1967, Sumitro tidak pulang ke Indonesia. Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, Sumitro diundang kembali ke Indonesia dan diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri. Peran Sumitro dalam krisis PRRI. Pemberontakan bermotif regionalisme yang kemudian mencapai klimaks sebagai peristiwa PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia berawal dari persoalan kesenjangan sosial ekonomi daerah dan pusat, tapi kemudian lebih didorong oleh kekhawatiran akan meningkatnya pengaruh komunisme dan otoritarianisme Soekarno, khususnya setelah pengunduran diri Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.
Terlebih lagi, di Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau, di mana pengaruh modernisasi Islam cukup kuat, kekecewaan dan kekhawatiran terhadap sentralisme Jawa dan komunis menjadi sangat besar. Pada momen tersebut, konflik pusat dan daerah memperoleh dimensi baru sebagai bagian dari skema Perang Dingin untuk melawan komunisme. Kemudian dengan dicetuskannya konsep demokrasi terpimpin oleh Soekarno, kaum oposisi yang umumnya terdiri dari sejumlah politisi Masyumi dan PSI bergabung bersama perwira pembangkang di Sumatera maupun Sulawesi. Keterlibatan PSI dalam pemberontakan berawal dari pelarian Sumitro Joyo Hadikusumo dari Jakarta pada bulan Mei 1957. Konon untuk menghindari pemeriksaan akan dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya, meski dugaan itu tidak pernah dibuktikan. Kenyataannya menunjukkan bahwa Sumitro diketahui bergabung dengan para perwira pembangkang di Sumatera, tepatnya Minangkabau dan Batak, dan melakukan perjalanan ke Singapura maupun negara-negara Eropa untuk mencari dukungan Barat bagi perlawanan terhadap Jakarta. Bersama dengan bergabung pula beberapa tokoh Masyumi dan mantan Perdana Menteri Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahap, dan Syarifuddin Prawiranegara. Dalam beberapa buku karya Audrey Kahin, termasuk yang ditulisnya bersama George Kahin, disebutkan peran Sumitro cukup penting dalam menghubungkan gerakan para pembangkang militer dengan perwakilan Amerika Serikat di Singapura, termasuk Dulles bersaudara di Washington. Dalam pertemuan di Palembang bulan September 1957 yang dihadiri oleh Sumitro bersama Ahmad Hussein dan beberapa perwira pembangkang dari Sumatera dan Sulawesi, dikemukakan beberapa tuntutan utama termasuk mengembalikan kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pelarangan PKI dan gerakan komunis transnasional di Indonesia, dalam arti tidak termasuk aliran Marxisme nasional semacam Partai Murba, Tan Malaka yang memiliki pendukung kuat di Sumatera. Penekanan pada isu komunisme dilakukan untuk menarik dukungan luar negeri bagi perjuangan mereka. Akan tetapi, mereka sedikit dikecewakan karena tanggapan Hatta terhadap komunisme, meski bersifat anti-agama, tetapi mengakui daya tarik dan ketepatan analis Marxis terhadap ketimpangan ekonomi, lebih netral dari yang diharapkan. Sejak itulah kaum pembangkang menempuh sikap yang lebih keras. Pada akhirnya, situasi memuncak pada bulan Januari dan Februari 1958 dengan diproklamasikannya PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara. Rudolf Marzek dalam buku biografi Syahrir Politik and Exile in Indonesia mengungkapkan bahwa posisi pemimpin PSI termasuk Syahrir menghadapi keterlibatan Sumitro dalam pemberontakan. Meskipun berseberangan haluan dengan Soekarno, pada dasarnya Syahrir tidak menyetujui Sumitro bergabung dengan pemberontakan. Beberapa kali utusan partai, antara lain Johan Sahruzah, dikirim untuk menemui Sumitro, menganjurkannya untuk menjauhkan diri dari kelompok pemberontak. Akan tetapi, himbauan tersebut ditolaknya. Menurut Syahrir, pemberontakan bersenjata itu akan merupakan awal dari dominasi militer dalam politik Indonesia, dan demokrasi terpimpin Soekarno yang baru dimulai itu akan berakhir dalam kekacauan. Kaum militer di bawah Nasution pada dasarnya memiliki cita-cita militeristis dan fasis. Kegagalan pemberontakan PRRI dimulai dengan terungkapnya dukungan Amerika Serikat setelah tertangkapnya pilot Amerika, yaitu Alan Lawrence Pope, setelah tertembak jatuh pada tanggal 18 Mei 1958. Dengan pengungkapan tersebut, pihak Amerika kemudian menghentikan bantuannya kepada kaum pemberontak dan mencoba memulihkan hubungan dengan Indonesia dengan lebih bersikap netral. Dalam konflik di Indonesia, selanjutnya mereka menjalin kontak dengan militer di sekitar Nasution yang meskipun tampak mendukung Soekarno, juga menjadi rival tangguh bagi kaum komunis. Sejak saat itu, pasukan TNI tidak menjumpai kesulitan yang berarti dalam menumpas kaum pemberontak. Sebaliknya, peristiwa tersebut telah ikut membentuk imaji tentang PSI yang konspiratif, khususnya pada tahun-tahun 1960-an, dan tidak pernah benar-benar hilang hingga Orde Baru sekalipun. Sebuah partai intelektual kosmopolitan yang memiliki jaringan koneksi internasional, agen subversi kekuatan asing barat di Indonesia. Pada Agustus 1960, partai tersebut dibubarkan bersama Masyumi dengan alasan keterlibatan dalam PRRI atau Permesta. Selanjutnya,
Pada Januari 1962, Sultan Syahrir bersama sejumlah orang PSI dan Masyumi ditangkap, tidak lama setelah terjadinya percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Penangkapan terhadap seorang mantan Perdana Menteri dan diplomat yang berjasa dalam perjuangan dekolonisasi Indonesia itu menjadi suatu skandal, di mana baik pihak militer maupun kaum kiri saling melempar tanggung jawab dalam kejadian tersebut. Hanya Soedjatmoko yang karena kedekatan personalnya dengan Subandrio atau Soekarno menjadi satu dari sedikit tokoh PSI yang lolos persekusi. Sementara itu, Sumitro bersama Des Alwi, anak angkat Sultan Syahrir, dan sejumlah tokoh PSI di pengasingan melanjutkan peranan mereka sebagai penghubung antara agen-agen barat dan militer ketika konfrontasi dengan Malaysia dimulai, dan baru bisa kembali ketika rejim demokrasi terpimpin berakhir.